Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video bagian ketiga ini, saya akan menambahkan halaman detail di mana jika user memilih atau on tab pada salah satu list makanan, maka akan menampilkan halaman baru yang akan menampilkan deskripsi makanan dan cara pengolahan makanan tersebut. Bahkan kita nantinya di halaman tersebut juga dapat menampilkan video makanan. Oke, sebelum kita mulai, saya akan mengganti untuk API yang digunakan dari Yomli, ya, akan kita ganti dengan testy.api, ya, dimana pada food API di sini pada repeat API kita pilih pada untuk yang Yomli, dan yang akan kita gunakan adalah akun freemium, ya. Jadi gratis seperti itu. Untuk Testy API-nya bisa diklik dan kita subscribe, dan hasilnya pada list, ya, sama seperti hasil yang ada pada Yomli, ya. Cuman di sini Testy API ini lebih jelas untuk penggunaan dari node-node-nya yang akan digunakan. Kemudian API-nya juga strukturnya lebih mudah digunakan, sehingga ini akan lebih memudahkan kita, ya. Oke, kita akan memulai dengan kita pilih dulu untuk kode snippetnya, ya. Kemudian pada kode snippet kita pilih Node.js Unires, ya, Node.js yang Unires seperti ini. Nah, di sini ada testy prepeatapi.com. Oke, kita copy aja. Kita buka dari website, ganti di sini. Oke. Kemudian untuk next adalah recipes. Ya, ini kita copy aja. Next, berikutnya kita akan copy ini, ya, semua. Kita copy. Pastein aja di sini. Oke. Sebetulnya ini ya sama, key-nya yang milik kita sebetulnya sudah sama, jadi cukup hostnya saja yang kita copy aja. Oke. Berikutnya adalah pada JSON, ya, pada JSON node-nya, dimana kalau kita pilih result, ya, di sini ada dalam bentuk JSON. Di sini ada result. Kemudian baru ada nama, name, ya. Kemudian di sini ada macam-macam isinya yang akan digunakan nanti. Ada time, total time minutes-nya yang akan digunakan semua. Nah, jadi tier-nya, jadi turunannya di sini ini dimulai dari result dan langsung hasil. Berbeda dengan miliknya yang beli sebelumnya, bahwa dimulai dari feed, konten, detail, dan berikutnya. Maka karena ini hanya mulai dari result, ya, kita isikan di sini adalah resultnya. Oh ya, pakai S. Kemudian langsung ini kita nonaktifkan karena tidak ada konten dan detail, ya, seperti ini aja. Nah, berikutnya untuk name, kita mulai dari yang simple dulu, yaitu name, nama. Maka ini sudah untuk koneksinya, ya, resep API ini untuk koneksinya. Kemudian untuk mengatur node-node yang di dalam atau JSON-nya yang di dalam,
Ini kita menggunakan dari di resep Dart di dalam sini. Oke, kita bisa buka resep Dartnya. Di sini ada name, image, rating, total time. Nah, kita akan menggunakan apa yang ada di sini ya. Hanya saja untuk rating kita nggak ada. Ya, kita di sini tidak disediakan rating. Ya, maka kita sementara akan mengganti terlebih dahulu dengan misalkan dengan country ya, kita ganti dulu sementara, atau sama untuk simple aja, untuk tes dulu apakah bisa digunakan atau tidak. Jadi kita tes koneksinya terlebih dahulu. Name, this name ya. Ini kita akan ganti, ini name ya sudah sama ya. Sudah sama. Name. Kemudian berikutnya rating, kita gunakan country. Ya, mana tadi? Ya. Nah, ini country. Yang cukup banyak sekali jadi kadang kurang kelihatan jelas. Oke, ini country, kita akan pilih image ya, rating ya. Rating ini kita ganti dengan country. Ya. Sedangkan untuk nah country ini dia menerima dalam bentuk teks ya. Jadi bukan double atau integer, sehingga kita perlu merubah dari sini double, kita ganti menjadi string ya. Nah, sini kita kembalikan jadi string. Oke. Image di sini untuk gambar, karena tidak akan bagus kalau hasil tanpa gambar. Ya, kita pilih gambar. Ya, ini menggunakan thumbnail URL ya. Ya, ini enggak ada. Tuh. Untuk total time kita akan gunakan total time tier ya, atau total time minutes ya di sini. Nah, ini di sini hasilnya adalah no ya, karena data dari asalnya, data dari database yang sudah di API kan, yang sudah di dalam bentuk JSON ini hasilnya no. Maka jika kita paksakan untuk mengambil ya, jika kita paksakan, maka hasilnya akan error. Ini akan terjadi error. Nah, mungkin kita bisa tes untuk terlebih dahulu bentuk errornya seperti gimana ya. Saya akan tes dulu. Ya, di sini muncul not subtype of string ya. Jadi tipe datanya tidak sesuai, karena kita akan berusaha menampilkan hasil tapi tidak sesuai. Nah, ini juga karena masalah null. Ini di sini kategorinya adalah unhandled exception. Kalau sudah ada exception, ini kita caranya harus membuat perangkap ya, bisa dengan try and error atau dengan if else ya. Nah, di sini kita akan menggunakan if else, tetapi if else yang lebih praktis, simple aja, karena kita tidak perlu menggunakan if dan sebagainya. Tidak sama dengan null ya.
Ini if-nya, dan jika kondisi benar, ya, jika kondisinya ini adalah benar, tidak sama dengan 0 atau isi datanya, maka jalankan yang di bawah ini, nah, atau yang di sampingnya setelah tanda tanya. Kemudian jika salah atau jika terjadi 0 benar, maka berikan tulisan ini seperti itu. Oke, ini masih ada error, ya, dimana error ini adalah tipe datanya integer, tetapi yang diterima adalah untuk string. Ya. Di sini string ya semua, sedangkan ada yang diterima di sini dalam bentuk integer. Sekarang kita akan mengganti dengan toString. Ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Ada yang 5, 10. Nah, ini ada yang kosong. Kosong karena 0 ya. Nilainya adalah 0. 0. Kita akan mengganti 0 di sini. Hasilnya jangan kosong ya, kita berikan 30 menit. Di sini juga kita berikan tambahan nilainya adalah menit ya. Berarti di sini saya akan tuliskan menit atau oke ya, sini sudah. Ini sudah muncul. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah jika ini kita klik. Oh ya, ada yang akan kita perbaiki. Ini di sini tombol ini akan kita ganti dengan tombol play. Jadi untuk player ya, jika ini bisa berubah jadi diklik gitu khusus, berbeda dengan di sini. Nah, kita akan mengganti pada resep card ya. Pada resep card di sini ya, ikonnya akan kita ganti dengan icon play. Nah, jadi ini bisa jadi seperti tombol, tapi ini belum bisa ada tombol klik ya. Sekarang kita akan berikan satu fasilitas supaya bisa kayak diklik gitu. Nah, di sini pada row kita wrap widgetnya menggunakan inkwell. Kemudian di sini kita akan on tab.
Ya, ini ya muncul tanda bisa diklik gitu. Di sini tidak ada, tapi ada di sini. Oke, ini kita sudah. Sekarang kita akan menambahkan detail resep ya. Dimana detail resep ini adalah jika kita klik salah satu list, maka akan berpindah halaman ke detail resep dan hanya menampilkan satu saja. Jadi kita akan mengirim data ini ke halaman baru seperti itu. Oke, untuk detail resep yang akan kita gunakan, kita akan tambahkan di view, new file. Kita buat stateless widget. Oke. Nah, ini kita akan memberikan terlebih dahulu, langsung kita coba dulu pada home ya, karena yang untuk menampilkan list ini adalah home ya. Kita akan menambahkan satu gestur ya, satu namanya fasilitas klik pada listnya. Nah, ini list keseluruhan di mana masing-masing ada pada list builder. Kita akan menambahkan pada list builder di sini tiap itemnya untuk dapat diklik sehingga bisa dijalankan ya. Oke, sekarang saya akan memasukkan wrap widget ya. Oke, ini adalah gesture detector, dimana kalau kita menambahkan gesture detector di sini, maka kita bisa menambahkan setelah ini resep card di sini ya. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan on tab. Ya. Ini, ya. Oke. Ini belum bisa diklik ya karena di dalamnya belum ada yang kita berikan sesuatu. Nah, ini di dalam ini kita akan tambahkan navigator. Push. Route. Jadi route ini di sini akan diarahkan ke page yang baru. Dengan buildernya adalah akan kita arahkan ke detail resep ya. Detail resep di sini yang akan kita panggil bukan nama filenya tetapi nama kelasnya. Nah, nama kelasnya di sini adalah detail resep.
Oke, ini tandanya masih ada problem karena kita belum mengimpor ya. Kita akan impor terlebih dahulu untuk detail resepnya. Nah, seperti ini udah. Nah, ini kalau sudah, kita tes dulu. Kalau kita klik salah satu ya, ini masuk ke halaman, tetapi halamannya masih blank, kosong, karena detail resep yang akan kita dibuat ini adalah masih kosong ya, nol. Coba kita buat sama seperti yang ada di home, yaitu halaman atasnya kita tambahkan scaffold ya. Detail resep ini kita pilih scaffold. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi kalau bisa ini diklik muncul. Nah, sudah pindah ke halaman, tetapi kita belum mengirimkan data apapun. Nah, kita akan mencoba untuk menambahkan data ini. Nah, data ini kita sudah punya, sudah ada sebelumnya dari strukturnya yang kita gunakan untuk resep per masing-masing ya. Nah, ini sekarang kita akan gunakan struktur ini dari resep ya, ada di sini ya. Kita copy aja. Oke. Karena ini required itu artinya diwajibkan untuk diisi, maka home di sini. Nah, di sini nih muncul harus diisi. Ya, harus diisikan. Sehingga isinya kira-kira hampir sama seperti yang ada di resep card ya. Kita copy aja. Kita copy. Pastekan di sini. Tapi kita perlu menyesuaikan. Ya, ini di sini title ya, kita nggak ada title di sini tapi menggunakan name ya. Kemudian total time. Ya, ini data sudah kita masukkan semua. Sekarang kita refresh. Ya. Nah, ini kita sudah bisa mengirim data, tetapi di sini belum bisa menerima data. Ya, maka kita harus menambahkan body untuk penerimanya. Ya, data ini sudah dikirim ya sebetulnya, udah ditampung di sini, udah ditampung oleh properti yang ada di sini, tetapi belum kita tampilkan. Maka kita akan menampilkan, ya. Nah, body di sini. Kita akan menampilkan sama seperti yang ada di list. Kita sudah pernah ada ya, kita karena sudah menggunakan yang ada di home sini. Ya, kita copy aja ini. Nah,
Oops, salah. Di sini ya, resep card. Gunakan resep card. Copy, masuk detail. Di sini kita pastekan aja di sini. Nah, untuk datanya yang akan kita gunakan bukan resep dari, tidak sama ya seperti di sini, tapi datanya dari atas ini, name, image, rating ya, di sini. Nah, ini ada name, total time, sama image. Oke, ini muncul karena belum didefinisikan ya. Kita quick fix aja dengan import library-nya ya, karena perlu di fixkan library-nya. Sekarang kita refresh. Ini kalau kita klik, nah ini sudah muncul ya sini. Oke, udah sesuai kan 10 menit ya, udah beda. Jadi per halaman akan muncul satu persatu ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan menambahkan untuk deskripsinya ya, deskripsi di bawahnya ya, seperti itu. Di bawah ini kita akan menambahkan kontainer ya. Ya, di sini oke, ini belum muncul. Coba saya ganti warnanya dengan style ya. Ya, ini muncul. Sekarang kita akan berikan dia tebal.
kira-kira hampir sama seperti yang ada di sini stylenya ya. Hanya saja font size-nya di sini tidak besar dan dia tidak tebal ya. Oke. Kemudian text alignment-nya Oke, sekarang kita akan tambahkan datanya untuk isi description di sini dari deskripsi ya, dari deskripsi. Untuk itu kita mulai dengan menambahkan di sini final string description. Oke. Kemudian pada home ya, di sini juga akan kita tambahkan description, koma. Ini belum muncul ya, description belum ada karena di sini pada resep kita belum tambahkan. Copy paste saja juga boleh. Ya, description. Kita kembali ke home. Nah, di sini ya description sudah muncul. Oke. Pada detail resep di bagian bawah sini, isi description akan kita isikan dengan description aja langsung.
Ini harus hot reload ya. Ya, di sini. Udah. Ya, sekarang kita akan merapikan untuk pinggiran margin ya. Untuk marginnya pada detail resep akan kita perbaiki. Pertama mulai kita dari kolom ya. Kontainernya kita akan memberikan margin H. Oke, ini sudah ada marginnya ya. Ini margin horizontal, margin vertikal. Kemudian untuk ini antara description dengan isi deskripsinya ya. Kolom oke, ini sudah di sebelah kiri. Nah, ini kita akan wrap teks di sini dengan padding. Wrap padding ya, seperti gini. Sama juga yang ini juga sama, kita wrap dengan padding. Alasannya supaya ada lebih menurunnya sebentar. Ya, nah ini sudah langsung turun. Oke, kita tes sama yang lain-lainnya dulu supaya situ. Nah ini masih kosong ya, karena memang deskripsinya kosong. Ini juga kosong, ini juga kosong. Ini kosong ya. Kalau tidak ada deskripsinya ya kita tidak bisa menambah-nambah. Nah ini deskripsi ada. Nanti untuk deskripsi yang kosong kita akan menggantikan dengan video. Nah seperti itu, sehingga bisa di play videonya ya. Oke, ini masih ada isinya. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.